Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kali ini dengan tema Peradaban Islam, Dinasti-dinasti lain di Dunia II. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Muhammad Sukron, kemudian ada Muhammad Falhariskullah, dan ada Ganang Maiti Putrandito. Yang pertama, presentasi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai dinasti Buwaihi. Dinasti Buwaihi berkuasa pada masa Daulah Abbasiyah, berkuasa di daerah Baghdad selama kurang lebih seperempat abad, yaitu dari tahun 334 sampai 945 Masehi. Dinasti Buwaihi terbentuk semenjak Ahmad ibnu Buwaihi memasuki kota Baghdad dan diserahi kekuasaan oleh Khalifah Al-Mustakfi sebagai pelindungnya dari bahaya orang Turki. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Jumadil Awal 334 Hijriah. Kemudian 5 hari setelah itu, Khalifah Al-Mustakfi memegang jabatan atas nama Khalifah. Dalam masa tersebut, Khalifahan dipegang oleh keluarga Bani Abbas, tetapi Khalifah hanya sebagai lambang saja. Yang menguasai dan yang mengatur pemerintahan adalah keluarga Bani Buwaihi. Dalam dinasti ini, perkembangan politiknya yaitu Bani Buwaihi bukanlah khalifah yang berdiri sendiri seperti halnya Bani Abbasiyah ataupun Bani Umayyah. Mereka berkuasa sebagai Amir al-Umur di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tercatat selama Bani Buwaihi menjadi Amir al-Umur, mereka berada di bawah pimpinan 5 khalifah Abbasiyah, yaitu yang pertama ada Al-Khalifah Al-Mustakfi, kemudian Al-Mu'ti, kemudian Al-Ta'i, kemudian Al-Qadir, kemudian Al-Wahim. Meskipun mereka hanyalah Amir al-Umar, namun mereka memegang kekuasaan secara de facto pada dinasti Abbasiyah. Kemudian dalam perekonomian dinasti ini menggunakan beberapa cara, yaitu ada perdagangan, kemudian pertanian dengan dibangunnya kanal-kanal dan saluran irigasi, kemudian ada industri. Pada masa itu, industri yang paling besar adalah industri permadani. Perkembangan iptek dan kesenian, dinasti Buwaihi mencurahkan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh kepada para ilmuwan ataupun para pencari ilmu, pengetahuan, dan kesastraan. Pada dinasti ini banyak bermunculan ilmuwan besar, yaitu diantaranya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Abdurrahman Al-Sidfi, kemudian Ibnu Maskawayh, Abu Al-A'la Al-Ma'ari, dan sekelompok Ikhwan Al-Sofa. Kemudian bukti kemajuannya yaitu adanya Adar al-Mamkalah di kota Baghdad. Dinasti ini hancur setelah terjadinya penggulingan kekuasaan sesama keluarga Bani Buwaihi. Tepatnya pada masa Al-Malik Al-Rahim, Bani Saljuk dipimpin Turgul Berk menyerbu kota Baghdad dan berakhirlah masa dinasti Buwaihi. Kemudian dinasti Murabitun. Dinasti ini didirikan oleh Yahya ibnu Ibrahim yang awalnya merupakan sebuah paguyuban militer keagamaan di sebuah ribat. Kemajuan dinasti ini tidak hanya peluasan wilayah. Dinasti ini juga membangun masjid dan istana yang megah dibangun di daerah Marrakech. Dinasti ini berhasil menaklukkan Faiz dan Tanjir. Dinasti ini dipimpin oleh 6 orang khalifah, yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashfin, Ali ibnu Yusuf, Tasfin bin Ali, Ibrahim bin Tasfin, dan Ishak bin Ali. Kemudian masa terakhir dinasti Murabitun dikalahkan oleh dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mu'im.
dengan menaklukkan Maroko pada tahun 1146 sampai 1147 Masehi dan ditandai dengan terbunuhnya Ishak bin Ali. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Falah Rizkullah. Kepadanya saya persilahkan. Dinasti Saljuk tahun 1077 sampai 1307 Masehi merupakan bangsa Turki yang berasal dari suku bangsa Gus atau Oghuz di Turkistan. Nama dinasti ini dinisbatkan dari nenek moyang mereka yang bernama Saljuk bin Tugak, merupakan orang yang dihormati dan dipatuhi perintahnya. Masa Alp Arslan ditandai peristiwa Manzikert, yaitu tentara Alp Arslan berhasil mengalahkan tentara Romawi yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Qard, Al-Hard, Perancis, dan Armenia. Kemudian pada masa Malik Shah, wilayah kekuasaan masa ini sangat luas, yakni membentang dari Kashgar, ujung daerah Turki sampai ke Yerusalem. Ilmuwan muslim pada masa itu adalah Az-Zamakhsyari dalam bidang tafsir, bahasa, dan teologi, Al-Qushairi dalam bidang tafsir, Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali dalam bidang teologi, Farid al-Din al-Adhar dan Umar Khayyam dalam bidang sastra. Malik Shah terkenal dengan usaha pembangunan caravanserai, madrasah, menara masjid, makam. Hancurnya dinasti Saljuk berakar pada konflik dan peperangan antar anggota keluarga dan banyaknya problem dalam negara yang tidak terselesaikan dengan baik. Kekuasaan dinasti berakhir di tangan Hawarashim Shah. Dinasti Muwahhidun tahun 1128 sampai 1269 Masehi. Dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 abad. Pendirinya yaitu Ibnu Tumart dengan bertujuan untuk menegakkan tauhid, menolak segala bentuk pemahaman yang dianut Murabitun, dan menyerang ibu kota Murabitun. Peristiwa itu dikenal dengan Perang Buhairah. Abdul Mukmin memperluas wilayahnya membentang dari Tripoli hingga ke Samudra Atlantik. Yakub al-Mansur melakukan perluasan dan mempertahankan wilayah dari orang Nasrani dan memberikan kebajikan kepada lembaga pendidikan dan para ilmuwannya dalam memperoleh kebebasan belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga pada saat itu melahirkan para ilmuwan besar dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya para ilmuwan yaitu Ibnu Khaldun, Ibnu Khatib al-Bidruji, Ibnu Hazmi, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Arabi. Dinasti Muwahhidun berhasil menjalin hubungan perekonomian dagang pulau-pulau di seputar Italia, kemudian juga mendirikan rumah sakit di Marrakesh dan dibangun universitas Islam. Berikut penguasa dinasti Muwahhidun yaitu 1. Muwahhidin bin Tumar al-Mahdi tahun 1121 sampai 1130 Masehi. 2. Abdul Mun'im bin Ali tahun 1130 sampai 1163 Masehi. 3. Abu Yakub Yusuf tahun 1163 sampai 1184 Masehi. 4. Abu Yusuf Yakub al-Mansur tahun 1184 sampai 1198 Masehi. 5. Muhammad An-Nasir tahun 1198 sampai 1214 Masehi. Abu Yusuf Yakub al-Muntasir tahun 1214 sampai 1224 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanang Maid Putrandito, NIM 41211112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, dan dinasti Delhi. Yang pertama adalah dinasti Ayyubiyah. Didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi dengan mendatangkan budak-budak ke Mesir untuk diangkat menjadi tentara pemerintahan, dan juga dalam jabatan-jabatan penting
pemerintahan. Universitas Al-Azhar yang didirikan Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah yang berfaham Syiah dirubah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi faham Sunni. Di antara sultan yang kuat dan berwibawa adalah Sultan Salahuddin, Sultan Malik Kamil, dan Sultan Malik Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memberikan kebebasan kepada kaum Mamluk Bali untuk mencapai prestasi dan kedudukan tinggi militer Daulah Ayyubiyah. Mamalik Bahri mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyusun kekuatan untuk menjadi kelompok militer yang terorganisir. Sultan Malik Al-Saleh digantikan oleh Sultan Turansyah, tetapi tidak menyukai kaum Mamalik Al-Bahri, sehingga ia membentuk pasukan militer sendiri. Dan pada tahun 1250 Masehi, Mamalik Bahri melakukan kudeta terhadap Daulah Ayyubiyah sehingga Turansyah terbunuh. Turansyah tidak mempunyai anak laki-laki. Maka berakhirlah kekuasaan Daulah Ayyubiyah beralih ke tangan kaum Mamluk setelah berkuasa selama 81 tahun. Yang kedua adalah dinasti Delhi. Sultan Muhammad Ghuri datang ke India untuk mengakhiri pemberontakan suku Hakka. Umat Hindu diperlakukan secara adil dan status mereka disamakan. Mereka diberi kebebasan penuh. Kutubuddin Aibak ikut bersama dengan pasukannya. Sultan Muhammad Ghuri melihat keberanian dan kekuatannya. Ia kemudian diberi hadiah ke tingkat Amir al-Umarah. Ketika Kesultanan Delhi berada di tangan Iltutmish, muncul kaum fanatik dalam beragama melakukan politeisme kepada orang Hindu dengan alasan mereka tidak memiliki kitab. Tetapi permintaan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah dan masyarakat Muslim. Sultan Iltutmish juga menerapkan kebijakan-kebijakan damai terhadap orang-orang Hindu dan pemimpin-pemimpin daerah. Yang terakhir adalah dinasti Mamluk. Wilayah kekuasaannya meliputi Mesir, Hijaz, Yaman, dan daerah Sungai Hulaguhan yang berhasil membendung pasukan tentara Timur Leng. Kaum Mamalik di Mesir dibedakan menjadi dua suku. Pertama, Mamalik Bahri, merupakan budak-budak Turki yang didatangkan Malik Al-Saleh dalam jumlah besar setelah menduduki jabatan sultan dan ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Yang kedua adalah Mamalik Burji, budak-budak yang ditakutkan dari Sirkas atau Turki oleh Sultan Oalawun karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya dan ditempatkan di menara-menara benteng atau burji. Ekonomi daulah ini menjalin hubungan perdagangan dengan Italia dan Prancis. Dalam bidang sejarah muncul Ibnu Khaldun yang terkenal menulis sebuah kitab berjudul Muqaddimah. Juga Abu Al-Fida dan Al-Magrizi. Sementara itu di Mesir muncul seorang ulama besar Ibnu Taimiyah Al-Hambali yang berusaha untuk merubah pola pikir umat Islam yang bersifat tradisional ke pola pikir yang lebih rasional berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta selalu memupuk semangat untuk melakukan ijtihad. Kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan, dan pada gilirannya mereka diberi amanat untuk memegang pemerintahan, mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Kesultanan ini hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir pada tahun 1517 Masehi.